memaknai kehadiran bimbingan dan konseling. Kadang kita lupa bahwa setiap manusia membawa cerita yang tidak pernah benar-benar tampak dari luar. Di balik senyum yang ramah, bisa saja ada beban yang dipikul diam-diam. Di balik prestasi yang membanggakan, bisa saja ada kecemasan yang tak pernah diucapkan. Dan disinilah bimbingan dan konseling menjadi ruang yang tidak hanya menawarkan solusi, tetapi juga menghadirkan tempat pulang bagi setiap individu yang sedang berjuang memahami dirinya. Bimbingan dan konseling bukan sekedar kegiatan duduk berhadapan dan berbicara tentang masalah. Ia adalah suatu proses manusiawi yang menekankan pemahaman, penerimaan, dan pemberdayaan. Konselor bukan hakim yang menilai benar atau salah. Ia adalah pendamping yang hadir untuk membantu individu menyadari potensi terbaiknya. Dalam setiap percakapan, konselor mengajak kita berhenti sejenak, menyentuh kembali apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Dalam dunia yang bergerak cepat hari ini, banyak orang merasa harus selalu kuat, harus selalu bisa, harus selalu tahu arah. Namun justru ketidakpastian, kebingungan, dan keraguan itulah yang membuat kita manusia. Melalui proses konseling, kita belajar bahwa tidak apa-apa untuk rapuh, tidak apa-apa untuk bertanya, dan tidak apa-apa untuk meminta bantuan. Kerentanan bukanlah kelemahan, ia adalah pintu menuju kedewasaan emosional. Bimbingan dan konseling juga mengingatkan kita bahwa setiap perubahan, sekecil apapun, adalah langkah berharga. Terkadang, seseorang datang dengan pikiran yang kusut lalu pulang dengan satu kalimat yang membuat hidupnya terasa lebih ringan. Ternyata, aku tidak sendirian. Hanya itu, tetapi cukup untuk memulai perjalanan panjang menuju kesejahteraan diri. Dan yang paling penting, konseling adalah tentang memberdayakan, bukan menggantikan. Konselor tidak mengambil alih keputusan. Ia membantu konseli menumbuhkan keyakinan bahwa dirinya membuat pilihan yang sehat dan bertanggung jawab. Proses ini menuntut kesabaran, empati, dan kejujuran, bukan hanya dari konselor, tetapi juga dari konseli yang bersedia membuka pintu hati dan pikirannya. Pada akhirnya, bimbingan dan konseling mengajarkan kita bahwa setiap individu punya hak untuk tumbuh, hak untuk dipahami, dan hak untuk dibimbing, dan hak untuk kembali mengenali jati diri yang mungkin sempat hilang dalam hiruk-pikuk kehidupan. Nah, mudah-mudahan kita semua, entah sebagai konselor, guru, atau teman sekalipun, bisa menjadi bagian dari ruang aman itu. Ruang di mana setiap orang dapat belajar menjadi versi terbaik dari dirinya, tanpa takut dihakimi, tanpa takut diremehkan, dan tanpa takut berjalan sendiri.